Haleluya, haleluya. Shalom seluruh warga kerajaan terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dan saya percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan dan semua kita sehat-sehat semuanya tentunya. Dan biarlah kita saat ini kembali berjumpa masih dalam seri renungan keluarga. Dan saya akan menyampaikan tentang sebuah topik, yaitu bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Haleluya. Mari kita sama-sama membuka dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Saya ulang sekali lagi, Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Katakan amin, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, termasuk rumah tangga kita tentunya, dikatakan sia-sia saudara. Ya, saya percaya pada saat kita memasuki rumah tangga, ya makanya ada kata rumah dan ada kata tangga. Tangga itu berbicara harus naik ke atas saudara. Ya, jadi saudara ada sesuatu progres yang harus kita kerjakan dalam rumah yang kita bangun, rumah tangga kita tentunya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya kalau kita tarik dari kebenaran firman Tuhan ini dikatakan membangun rumah. Ada kata membangun. Nah, saudara, kalau kita membangun, tentunya kita membangun sesuatu, apalagi itu untuk menyangkut sesuatu hari ini dan masa depan kita. Tentunya membangun itu bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang kita anggap gampang. Tapi saudara, kita akan harus membangunnya dengan sesuatu yang punya pondasi yang kuat, harus punya akar yang mendalam. Nah, sehingga apa yang kita bangun itu akan menjadi sebuah bangunan yang kuat tentunya. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita coba cek apakah keluarga kita, rumah tangga kita sudah menjadi keluarga yang kuat, rumah tangga yang kuat sesuai kebenaran firman Tuhan atau belum, ya. Nah, saya ingin bagikan beberapa ciri-ciri keluarga yang kuat, dan biarlah kita bercermin sama-sama. Kalau memang kita mendapati masih ada kekurangan dalam rumah tangga kita atau hubungan kita dengan pasangan kita, mari kita belajar rendah hati untuk kita sama-sama mau berubah, ya, dan kita belajar Tuhan untuk mau menjamah kita dan membuat rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kuat tentunya. Haleluya. Yang pertama saudara, saya ambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi perhatikan baik-baik, dikatakan Yosua bilang apa? Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan, dari statement Yosua ini menggambarkan bagaimana Yosua dan keluarganya ini sangat mengasihi Tuhan. So, saya mau bilang sama saudara, ciri keluarga yang pertama yang menjadi keluarga yang kuat, tentunya keluarga itu harus mengasihi Tuhan. Hari ini bagaimana dengan kehidupan saudara suami istri? Apakah kita suami istri betul-betul mengasihi Tuhan? Sebab dimulai dari kita suami istri, baru anak-anak akan mengikutinya. So, hari ini mari kita bangun gaya hidup mengasihi Tuhan lebih lagi. Yang kedua, saudara, ciri keluarga yang kuat kedua, Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua, keluarga yang kuat itu cirinya adalah keluarga yang saling mengasihi. Haleluya. Dalam sebuah keluarga bukan berarti tidak pernah bentrok, tidak pernah berbeda pendapat, ya. Namanya dua pribadi atau ditambah dengan anak-anak jadi beberapa pribadi, kemungkinan itu bisa terjadi saudara. Tapi bukan berarti stop untuk mengasihi satu sama lain, ya. Bangunlah hubungan keluarga saudara, ya, sekalipun ada perbedaan, untuk tetap saling mengasihi satu sama lain, ya. Sebab saya percaya
percaya kasih itu yang akan nantinya mengikat segala perbedaan itu, akan mengikat segala sesuatu yang selama ini menjadi sesuatu yang sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan punya pemikiran dari yang satu dan yang kedua yang berbeda. Kasih itu yang akan menyatukan semuanya. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, ciri keluarga yang kuat yang ketiga, saya ambil dari Kolose pasal yang keempat, ayat yang keenam. Saya ulang sekali lagi, Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Jadi hal yang ketiga, dalam keluarga yang kuat itu harus ada saling berkomunikasi. Ya, kalau marah-marahan, kalau ada perbedaan, jangan diem-dieman, saudara. Saya pernah ketemu keluarga yang saudara kalau ribut itu bisa nggak ngomongan bertahun-tahun, saudara. Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan izinkan iblis bermain, ya. Tapi biarlah segala sesuatu, saya percaya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Oleh sebab itu biasakan membangun budaya berkomunikasi satu sama lain, ya. Ya, yang lalu saya sudah berbicara bagaimana kita harus belajar jujur, kita harus belajar terbuka. Ini juga bicara komunikasi. So, biarlah kita memulai segala sesuatunya itu dengan komunikasi yang baik satu sama lain. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang keempat, ciri keluarga yang kuat yang keempat, dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah keluarga itu harus ada saling menghormati. Ya, suami istri harus tetap saling menghormati walaupun suami imam, ya. Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan? Karena di firman Tuhan yang lain dikatakan suami istri itu adalah teman pewaris kerajaan sorga. Di mata Tuhan posisi sebetulnya sama, saudara. Jadi biarlah membangun saling menghormati, saling menghargai, ada respek satu sama lain. Apalagi dengan anak-anak kita, biarlah anak-anak kita juga hormat sama kita kalau kita juga bisa menghargai mereka. Karena anak sudah semakin dewasa, semakin besar, dia juga butuh dihargai, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi hal yang keempat, dalam sebuah keluarga yang sehat, yang kuat, harus ada budaya saling menghormati. Yang kelima, yang terakhir, saya ambil dari Matius pasal ke-19, ayat yang kelima dan yang keenam. Saya ulang, Matius 19 ayat yang kelima dan keenam dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat yang keenam, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Haleluya. Jadi poin yang kelima, ciri keluarga yang kuat, keluarga yang saling memegang komitmen satu sama lain. Ya, sebab saudara terkasih dalam Tuhan, komitmen ini yang merekatkan hubungan. Pada saat ada pergesekan, ingat komitmen kita di hadapan Tuhan dulu. Ya, waktu kita diberkati, itu saudara komitmen itu sudah berbicara covenant, perjanjian kita di hadapan Tuhan. Untuk kita, ya saudara saling mau menerima dalam susah, senang, sakit, sehat, dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan covenant. Ya, sebuah komitmen dengan covenant, ya, dengan saudara terkasih dalam Tuhan, perjanjian kita di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan dan hamba Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita semuanya saling memegang teguh komitmen tersebut. Puji nama Tuhan, saya berdoa kita akan membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, kami sudah mendengar sabda-Mu yang kudus, dan biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami membangun keluarga kami di atas pondasi firman Tuhan. Nilai-nilai firman Tuhan menjadi yang terutama, dan kami percaya keluarga kami akan menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami untuk membangun keluarga kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.